Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Profesor Sacipto Raharjo. Rekan-rekan berpikir dan insan yuris yang berbahagia, izinkanlah saya selaku pembicara pertama untuk menyampaikan definisi, landasan filosofis, poin-poin argumentasi, konklusi, serta solusi. Dan untuk pertama kalinya, dengan tegas kami menyatakan bahwa kami tidak menyepakati mosi perdebatan kali ini. Secara definitif, menurut International Energy Agency, energi baru dan terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari proses alam secara berkelanjutan yang dapat diproduksi secara terus-menerus. Proyeksi RUU EBT yang dilandasi oleh adanya Paris Agreement menjadi dasar komitmen Indonesia terhadap penurunan GRK yang terimplementasi terhadap ratifikasi UU nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement. Adapun RUU EBT yang hadir untuk memberikan kerangka hukum terkait kebijakan, pengelolaan dan pemanfaatan EBT untuk menggantikan penggunaan energi fosil sebagai pasokan energi mayoritas untuk memenuhi kebutuhan energi dan pembangkit listrik. Dewan Juri yang terhormat, ketidaksepakatan kami terhadap pengesahan draft RUU EBT final yang telah masuk prolegnas bukan berarti kami tidak mendukung adanya transisi energi terbarukan Indonesia. Akan tetapi, masih banyaknya kontradiktif pengaturan mulai dari terminologi, batang tubuh, hingga permasalahan kontroversial lainnya. Menurut Dirjen EBTKI Kementerian ESDM menyampaikan bahwasanya potensi sumber energi terbarukan Indonesia mencapai 441,7 GW, tapi baru 9,7 GW atau hanya 2% yang baru dimanfaatkan. Kemudian, jika kita telisik lebih mendalam melalui teori hukum pembangunan oleh Mukhtar Kusuma-Atmaja, menyatakan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat hendaknya diwujudkan dalam pembentukan hukum di sektor-sektor strategis berkaitan dengan pengelolaan energi terbarukan. Dalam kaitannya dengan fungsi kaidah hukum, Sudikno Mertokusumo mengatakan fungsi kaidah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia, mengusahakan keseimbangan dalam tatanan masyarakat, dan kepastian hukum agar tujuan hukum tercapai, yakni ketertiban masyarakat. Bagaimana tujuan hukum akan tercapai apabila RUU EBT yang akan dijadikan dasar hukum saja masih memiliki kontradiksi dan inkonsistensi dalam muatannya? Sehingga hal inilah yang menjadi poin penolakan kami terhadap pengesahan RUU EBT. Dewan Juri yang terhormat, seharusnya pemerintah dapat mengoptimalkan SDE yang ada untuk dijadikan energi terbarukan sebagai fokus utama dalam pembahasan RUU EBT, sehingga terdapat 5 argumentasi utama mengapa kami tidak menyepakati adanya mosi kali ini. Yang pertama, terdapat beberapa pasal yang kontradiktif. Kedua, belum komprehensifnya draft RUU EBT. Ketiga, belum adanya paradigma konservasi lingkungan dalam bab RUU EBT. Keempat, menurunnya penggunaan energi nuklir di dunia internasional. Kelima, tidak adanya kejelasan pembagian peran Pemda dan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi pada RUU EBT. Dewan Juri yang terhormat, adapun rekomendasi atas poin kritisan kami yang kami tawarkan, yang pertama adalah menentukan arah politik hukum terkait pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan energi nasional. Kedua, perlu adanya sinkronisasi regulasi terkait EBT sehingga pemerintah tidak perlu terburu-buru untuk mengesahkan. Ketiga, perlu adanya pengaturan tersendiri terkait energi nuklir dan mengeluarkannya dari RUU EBT. Selanjutnya akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan ketiga. Sekian dan terima kasih. James E. Anderson dalam bukunya Public Policy Making menyatakan, policy is a purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Namun, Dewan Juri yang terhormat, apabila kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah malah menimbulkan masalah baru dan tidak bersifat problem solver, maka hal tersebut perlu dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan insan yuris yang berbahagia, saya Faradi Basurianingrum selaku pembicara kedua yang akan memaparkan mosi perdebatan kita kali ini dalam ranah yuridis normatif. Dalam perdebatan kita kali ini, kami menegaskan sekali lagi bahwasanya kami tidak menyepakati mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, bukan kami tidak optimis dengan RUU EBT, tetapi kami hanya bersifat realistis visioner dalam mengkritisisasi muatan dari RUU EBT. Kita ketahui dasar pembentukan RUU EBT ini merupakan implikasi dari keterikatan Indonesia dengan sebuah perjanjian
perjanjian internasional, yaitu Paris Agreement tentang perubahan iklim pada tahun 2015. Konsep yang digunakan dalam perjanjian Paris Agreement ini adalah Sustainable Development Goals, di mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Lonergan dalam teori pembangunan berwawasan lingkungan menjelaskan terdapat 3 dimensi penting yang harus menjadi pertimbangan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Teori tersebut menyebutkan ada 3 dimensi yang menjadi dasar pertimbangan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu dimensi politik, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial budaya. Dewan Juri yang terhormat, untuk melihat apakah RUU EBT ini dapat menjadi landasan pemerintah dalam mencapai tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan, mari kita bedah satu persatu 3 dimensi dalam teori tersebut. Yang pertama dimensi politik, di mana dimensi ini menyangkut dengan regulasi dan kebijakan pemerintah. Pada dimensi ini kami menetapkan RUU EBT sebagai titik fokusnya, di mana RUU ini masih memiliki kecacatan arah kebijakan dalam muatannya. Yang pertama, pemerintah harusnya memasukkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di bagian mengingat. Tidak dimasukkannya pasal tersebut berimplikasi hilangnya bab tentang konservasi energi yang seharusnya memiliki bab tersendiri. Lalu yang kedua, penjelasan ketentuan umum harusnya memiliki kesatuan pemaknaan untuk meminimalisir multitafsir. Hal ini mengarah pada terjadinya kontradiktif pasal pada ketentuan umum terkait EB dan ET dengan pasal 6 bab 4, di mana angka 1 langsung menjelaskan energi nuklir, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah energi baru dan terbarukan hanya nuklir? Tentu saja tidak, Dewan Juri yang terhormat. Nuklir sesuai dengan PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional harusnya menjadi energi alternatif, bukan yang diprioritaskan. Dan jika kita ingin menolak pasal 7 ayat 5 RUU EBT, pembangunan PLTN ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah mendapat persetujuan dari DPR. Hal ini menghilangkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang diatur dalam konstitusi pada pasal 18 ayat 2. Pun dalam Undang-Undang PPLH termuat asas dasar terkait pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan salah satu asasnya adalah asas otonomi daerah, sehingga pasal tersebut telah melanggar dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam. Lalu pasal 53 ayat 4 dalam RUU EBT menyebutkan bahwa adanya 2 kementerian yang akan mengelola dana EBT. Pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah masalah kelembagaan, di mana dalam pasal 9 dan pasal 12 ayat 2 RUU EBT jelaskan tentang adanya pembentukan Majelis Pertimbangan Daya Nuklir. Padahal dalam Undang-Undang Ketenaganuklairan sudah ada Bapeten selaku pengurus. Seharusnya badan yang akan dibentuk bersifat implementatif dan operasional dalam mendorong kebijakan nuklir. Dan selanjutnya adalah dimensi ekonomi, di mana hal ini kita berfokus pada biaya yang akan digunakan untuk penyimpanan tenaga nuklir. Batan menilai jika Indonesia tidak memiliki cadangan uranium yang banyak sehingga membuka ruang untuk Indonesia melakukan impor nuklir dari negara lain. Selain itu, penyimpanan energi nuklir membutuhkan ruang yang sangat besar sehingga akan menyebabkan biaya yang dikeluarkan sangat besar daripada hanya mengoptimalkan energi terbarukan. Hal ini nantinya akan menyebabkan PLTN malah menjadi beban APBN negara. Dan yang terakhir adalah dimensi sosial budaya, di mana dimensi ini berkaitan erat pada kehidupan masyarakat. Dan pada RUU EBT tidak menjawab bagaimana pertimbangan terkait faktor keamanan dengan keselamatan ketika mengembangkan PLTN ke depannya, dan hanya menjelaskan bahwa pemerintah pusat menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi, namun bagaimana pengelolaannya tidak jelaskan secara jelas dan mendetail. Berdasarkan 3 dimensi tersebutlah, Dewan Juri yang terhormat, kami tidak menyepakati mosi perdebatan kita kali ini. Untuk itulah, Dewan Juri yang terhormat, unsur nuklir tidak perlu dimasukkan ke dalam RUU EBT karena telah memiliki pengaturan sendiri yang bersifat lex spesialis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran. Sekian dan terima kasih. Kepentingan hukum dan ekonomi tidak selalu harmonis untuk dijadikan sebagai dasar dalam menyelesaikan sebagian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tidak selalu harmonisnya hukum dan ekonomi dapat dilihat dari pandangan Richard Posner yang menghilangkan sifat dogmatik hukum, sehingga pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi perlu dilakukan dengan beragam pendekatan, seperti pendekatan ekonomi, lex regicit suprafloa, pugnansia in congrua, hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, posisi ketidaksepakatan kami terhadap mosi perdebatan kali ini telah sangat jelas disampaikan pembicara pertama kami, yang mana sejatinya kami mendukung adanya transisi energi di Indonesia menggunakan energi terbarukan dengan menghadirkan regulasi setara undang-undang terkait energi terbarukan. Namun yang menjadi poin penolakan kami masih banyaknya kontradiktif dan inkonsistensi yang akan saya elaborasi dalam ranah sosiologis, empiris, serta studi komparatif. Dewan Juri terhormat, apa yang dijelaskan Richard Posner dalam teorinya The Economic Analysis of Law menjelaskan bahwa berperannya hukum harus dapat dilihat dari 3 aspek, di mana yang pertama
pertama, nilai the value. Hal ini erat kaitannya dengan substansi RUU-EBT, yang mana hasil penelusuran kami masih banyak pasal kontradiktif dan inkonsistensi yang telah dielaborasi pembicara kedua kami. Dan yang kedua, kegunaan atau utility. Adanya pengaturan terkait energi baru terbarukan seharusnya tidak fokus pada aspek ekonomi saja, melainkan aspek lingkungan yang masih kurang menjadi perhatian. Selain itu, hilangnya terkait konservatif energi yang seharusnya terdapat bab sendiri. Dan yang ketiga, efisien atau efisiensi. Makna efisiensi menurut Posner memperhatikan seberapa kebermanfaatan suatu peraturan terhadap masyarakat dan dapat dijalankan dengan meminimalisir konflik kepentingan di lapangan dalam hal pengelolaan, pemanfaatan dan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sehingga terdapat 3 urgensi utama mengapa kami menolak mosi perbuatan kali ini, di mana yang pertama, terminologi baru terbarukan, inkonsistensi terhadap nuklir, sedangkan terbatasnya ketersediaan sumber tenaga nuklir yakni uranium di Indonesia, yang artinya terminologi baru tidak relevan dengan ketersediaan sumber daya dalam negeri dan cepatnya perkembangan teknologi. Dan yang kedua, dunia telah memasuki era energi bersih yang lebih minim resiko dan ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan inkonsistensi terhadap pemasukan nuklir, yang mana nuklir merupakan energi yang memiliki resiko dan memerlukan teknologi tingkat tinggi. Dan yang ketiga, kekhawatiran terkait keselamatan dan pembuangan limbah nuklir. PLTN menghadapi persaingan yang semakin meningkat dengan energi terbarukan yang sekarang ini harganya semakin terjangkau. Terlebih bahwa potensi sumber energi terbarukan di Indonesia menurut EBTKE Kementerian SDM mencapai 441,7 GW, tetapi baru 9,07 GW atau 2% yang dimanfaatkan. Melanjutkan argumentasi berdasarkan data yang dilansir Agence France Presse atau AFP bahwa energi nuklir semakin terpojok ketika tsunami memicu bencana nuklir di Fukushima, Jepang pada Maret 2011. Sejak 10 tahun bencana itu terjadi, AFP merangkum pengembangan dan krisis yang dialami energi nuklir di seluruh dunia. Terlebih, seorang analis dan konsultan independen untuk kebijakan energi dan nuklir yang berbasis di Prancis, Michael Schneider, mengatakan bahwa energi nuklir mengalami krisis bahkan sebelum bencana nuklir Fukushima. Pun dalam hal ini, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Renaldi Dalimi, menyatakan pembangunan PLTN di Indonesia beresiko tinggi sebab negara Indonesia berada di area Ring of Fire atau cincin api yang dikelilingi gunung api aktif. Dan yang kedua, pembangunan PLTN memerlukan biaya mahal karena Indonesia berada di daerah rawan gempa. Selain itu, pembangunannya juga menggunakan teknologi asing dan mengimpor uranium. Hal ini bisa menyebabkan ketergantungan terhadap negara lain. Lebih lanjut, beliau pun menyontohkan Jepang sebagai negara yang sudah menerapkan PLTN pernah mengalami kecelakaan nuklir, yakni peristiwa bencana Fukushima. Saat itu, Fukushima dikosongkan dalam radius 20 km dan Jepang mematikan 54 PLTN miliknya. Sampai saat ini pun hanya 2 PLTN di Jepang yang masih beroperasi. Pun pemerintah Jepang membutuhkan biaya hampir 6 triliun untuk menyelesaikan masalah kebocoran radioaktif PLTN Fukushima. Selain itu, tingginya biaya konstruksi dan kekhawatiran tentang keselamatan dalam PLTN telah menurunkan minat dalam industri. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat jumlah reaktor nuklir telah menyusut dalam 10 tahun terakhir. Di samping itu, Jerman memutuskan untuk meninggalkan energi nuklir pada 2022 setelah bencana Fukushima terjadi. 2 negara di benua Eropa, Belgia dan Swiss, menyusul langkah Jerman dengan berencana menghentikan penggunaan PLTN. Hal tersebutlah menunjukkan turunnya tren penggunaan energi nuklir di dunia, apalagi kondisi geografis Indonesia yang rawan akan bencana alam menimbulkan resiko besar terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal tersebut tidak selaras dengan deklarasi dan perjanjian internasional melalui konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan atau United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro pada tahun 92 yang melahirkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yakni prinsip keadilan antar generasi, prinsip keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, prinsip perlindungan keragaman hayati, dan prinsip internalisasi biaya lingkungan. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat dan insan juris yang berbahagia, sampailah kita di akhir perdebatan yang mana pembicara 1, 2, dan ketiga dari tim kami telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara apik dalam ranah filosofis, yuridis, dan sosiologis. Karena tanpa ketiganya hanyalah mayat-mayat hukum. Profesor Sachipto Raharjo. Dewan juri yang terhormat, melalui teori hukum pembangunan oleh Mokhtar Kusuma Atmaja dan teori pembangunan berwawasan lingkungan oleh Lonergan, serta teori The Economic Analysis of Law oleh Richard Posner yang kami gunakan sebagai pisau analisis, menunjukkan bahwasanya pengesahan RUU-EBT perlu adanya pengkajian lebih dalam dengan melibatkan para ahli, stakeholder, dan seluruh pihak terkait untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan energi dan ekonomi nasional yang bersih, aman, efisien, dan ramah lingkungan. Adapun solusi dan gagasan yang kami tawarkan yang pertama adalah terminologi RUU tidak lagi memakai EBT atau energi baru terbarukan, melainkan ET atau energi terbarukan. Kedua, menentukan politik hukum pengaturan terkait energi terbarukan dengan membuat roadmap arah kebijakan untuk mencapai kedaulatan, ketahanan, dan
kemandirian energi nasional. Ketiga, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan terkait energi terbarukan serta memperjelas peran antara Pemda dan pemerintah pusat. Dan yang terakhir, mempercepat pengelolaan dan pemanfaatan pembangkit energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, biomasa, arus air laut, dan lain-lain yang lebih murah dan aman. Jalan-jalan ke Universitas Brawijaya, jangan lupa singgah ke Fakultas Hukumnya. Demi ketahanan dan kemandirian energi Indonesia, energi nuklir bukanlah jawabannya. Sekian dan terima kasih.